Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua, salam nama budaya dan salam harmoni. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Sosiolinguistik dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi berupa situasi tutur, tindak tutur, dan peristiwa tutur. Dengan saya sendiri Nurul Humaira sebagai pemateri pertama, dan ketiga rekan saya, Putu Nilam Cahya Noviani sebagai pemateri kedua, Altruis Bastanta Sembiring sebagai pemateri ketiga, dan Ibnu Maulana sebagai pemateri keempat. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk kepada materi. Sebagai salah satu cabang ilmu bahasa yang berkaitan langsung dengan peristiwa komunikasi, maka pragmatik tidak dapat dipisahkan dari konsep situasi tutur. Dengan menggunakan analisis pragmatis, maksud atau tujuan dari sebuah peristiwa tutur dapat diidentifikasikan dengan mengamati situasi tutur yang menyertainya. Sebuah peristiwa tutur dapat terjadi karena adanya situasi yang mendorong terjadinya peristiwa tutur tersebut. Situasi tutur sangat penting dalam kajian pragmatik karena dengan adanya situasi tutur, maksud dari sebuah tuturan dapat diidentifikasikan dan dipahami oleh mitra tuturnya. Sebuah tuturan dapat digunakan dengan tujuan untuk menyampaikan beberapa maksud atau sebaliknya. Adapun sejumlah aspek yang senantiasa harus dipertimbangkan dalam berkomunikasi. Yang pertama yaitu penutur dan lawan tutur. Aspek yang bersangkutan dengan penutur dan lawan tutur adalah usia, latar belakang sosial ekonomi, jenis kelamin, dan tingkat keakraban. Konsep penutur dan lawan tutur ini juga mencakup penulis dan pembaca, bila tuturan bersangkutan dikomunikasikan dengan media tulisan. Aspek-aspek yang berkaitan dengan penutur dan lawan tutur ini adalah usia, latar belakang sosial ekonomi, jenis kelamin, tingkat keakraban, dan sebagainya. Penutur adalah orang yang bertutur, sementara mitra tutur adalah orang yang menjadi sasaran atau kawan penutur. Peran penutur dan mitra tutur dilakukan secara silih berganti. Penutur pada tahap tutur berikutnya dapat menjadi mitra tutur, begitu pula sebaliknya, sehingga terwujud interaksi dalam komunikasi. Konsep tersebut juga mencakup penulis dan pembaca apabila tuturan tersebut dikomunikasikan dalam bentuk tulisan. Aspek-aspek yang berkaitan dengan penutur dan mitra tutur tersebut antara lain aspek usia, latar belakang sosial, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan tingkat keakraban. Yang kedua yaitu konteks tuturan. Konteks tuturan penelitian linguistik adalah konteks dalam semua aspek fisik atau setting sosial yang relevan dari tuturan bersangkutan. Konteks yang bersifat fisik lazim disebut konteks. Sedangkan konteks setting sosial disebut konteks. Yang ketiga yaitu tujuan tuturan. Tujuan tuturan merupakan hal yang ingin dicapai penutur dengan melakukan tindakan tutur. Tujuan tuturan merupakan hal yang melatar belakangi tuturan dan semua tuturan orang normal memiliki tujuan. Bentuk-bentuk tuturan yang diutarakan oleh penutur dilatar belakangi oleh maksud dan tujuan tertentu. Kemudian yang keempat yaitu tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktivitas. Ya, yang dimaksud dari tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktivitas yaitu tindak tutur yang merupakan tindakan juga. Tuturan tersebut menimbulkan efek pada mitra tutur yang mendengarkan tuturan tersebut, seperti halnya didorong atau dipukul dengan menggunakan tangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri kedua. Tuturan sebagai produk tindak verbal. Tindakan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu tindakan verbal dan tindakan nonverbal. Memukul atau berjalan merupakan contoh dari tindakan nonverbal, sementara berbicara merupakan tindakan verbal. Tindak verbal adalah tindak mengekspresikan kata-kata atau bahasa. Tuturan merupakan hasil dari suatu tindakan. Tindakan manusia ada dua, yaitu tindakan verbal dan tindakan nonverbal. Karena tercipta melalui tindakan verbal, tuturan tersebut merupakan produk tindak verbal yang merupakan tindakan mengekspresikan kata-kata atau bahasa. Tuturan sebagai produk tindakan verbal akan terlihat dalam setiap percakapan lisan maupun tertulis antara penutur dan mitra tutur, seperti yang tampak pada tuturan berikut. Konteks. Seorang ibu berpesan pada anaknya, "Ibu, Riz, nanti kalau ada tamu bilang ibu sedang arisan ya."
Risa: "Iya, Bu. Tuturan tersebut merupakan hasil dari tindakan verbal bertutur kepada mitra tuturnya. Dalam hal ini Risa yang diberi pesan ibunya bahwa kalau ada tamu, Risa harus mengatakan bahwa ibunya sedang arisan. Kelima, aspek situasi tutur tersebut tentu tidak terlepas dari unsur waktu dan tempat di mana tuturan tersebut diproduksi, karena tuturan yang sama, apabila diucapkan pada waktu dan tempat berbeda, tentu memiliki maksud yang berbeda pula, sehingga unsur waktu dan tempat tidak dapat dipisahkan dari situasi tutur." 2. Tindak tutur. Richard mengemukakan bahwa tindak tutur dalam arti yang sempit sekarang adalah istilah minimal dari pemakaian situasi tutur atau peristiwa tutur atau tindak tutur. Ketika kita berbicara, kita melakukan tindakan-tindakan seperti memberi laporan, membuat pernyataan-pernyataan, mengajukan pertanyaan, memberi peringatan, memberi janji, menyetujui, menyesal, dan meminta maaf. Pada bagian lain, ia juga mengemukakan bahwa tindak tutur dapat diberikan sebagai sesuatu yang sebenarnya kita lakukan ketika berbicara. Ketika kita terlihat dalam percakapan, kita melakukan beberapa tindakan seperti melaporkan, menyatakan, memperingatkan, menjanjikan, mengusulkan, menyarankan, mengkritik, meminta, dan lain-lain. Suatu tindak tutur dapat didefinisikan sebagai unit terkecil aktivitas berbicara yang dapat dikatakan memiliki fungsi. Berkenaan dengan tindak tutur ini, Chair dan Leonie Augustin berpendapat bahwa tindak tutur merupakan gejala individual, bersifat psikologis, dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Dalam tindak tutur itu, yang lebih dilihat adalah makna atau arti tindakan dalam tuturannya. Kemudian, Sinclair dan Coulthard R. dalam Richard yang pernah mengadakan suatu pengamatan terhadap peristiwa sosial atau pelajaran dalam ruang belajar, dan peristiwa sosial itu disebutnya sebagai kerangka analitis yang berada paling luas dan selanjutnya secara berturut-turut membagi urutan wacana hingga ke bagian yang paling kecil, yakni tindak. Tindak ini didefinisikan sebagai unit berbicara yang paling kecil yang bisa dikatakan mempunyai suatu fungsi. Berbagai tindak diberi nama yang disesuaikan dengan setiap fungsi wacana, seperti mencari keterangan, bertanya, dan sebagainya. Untuk memahami tindak tutur ini lebih lanjut, Richard mengutip pendapat seorang filsuf yang bernama Austin, yang menyatakan bahwa ada ribuan kata kerja dalam bahasa Inggris seperti ask, request, direct, require, order, command, suggest, beg, plead, yang kesemuanya menandai tindak tutur. Tetapi tindak tutur ini tidak sekedar setara dengan kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan tindak tutur itu. Memperhatikan berbagai pendapat di atas, kesulitan itu dalam memahami persoalan tindak tutur secara mendasar agak sulit. Kesulitan itu muncul karena tindak tutur itu sendiri terbentuk pada saat berbicara. Kita ketahui bahwa pada saat berbicara ataupun komunikasi berbahasa, banyak faktor terkait yang menentukan keberhasilan terlaksananya kegiatan itu. Pada hakikatnya, tindak tutur adalah tindakan yang dilakukan oleh penutur pada saat berlangsungnya percakapan. Selanjutnya, persoalan yang dilakukan oleh penutur pada saat berlangsungnya percakapan. Lebih penting lagi adalah bagaimana keberadaan tindak tutur dalam percakapan itu. Menjawab pertanyaan ini, Richard menegaskan bahwa fungsi utama percakapan adalah pernyataan tindak tutur. Ketika orang-orang bercakap-cakap, mereka mungkin membuat janji-janji, memberikan pujian, sanjungan, mengkritik, atau mengundang dan memperingatkan. Tujuan utama peserta percakapan adalah untuk menginterpretasikan tindak tutur yang dimaksudkan secara tepat. Percakapan sebagai suatu bentuk komunikasi berbahasa, jelas bahwa antara penutur dengan petutur terjadi interaksi. Oleh karena itu, tindak tutur pun akan terrealisasi. Bagaimana tindak tutur itu terrealisasi dalam percakapan?
Richard mengutip pendapat Brown dan Levinon yang menegaskan bahwa untuk berbagai tindak tutur, ketika dua berbicara berinteraksi bermacam-macam bentuk tantangan yang muncul baik terhadap penutur maupun petutur. Posisi dasar mereka adalah penutur maupun petutur berdasarkan jarak sosial dan tingkat kekuasaan pembicara, dan kemudian memilih strategi percakapan yang sesuai. Ada dua strategi percakapan yang mereka ajukan, yakni strategi kesopanan positif dan strategi kesopanan negatif. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya mengenai peristiwa tutur. Peristiwa tutur atau dalam bahasa Inggris speed event adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu, menurut Chayr dan Agustina pada tahun 1995. Jadi interaksi yang berlangsung antara seorang pedagang dan pembeli di pasar pada waktu tertentu dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasinya adalah sebuah peristiwa tutur. Peristiwa serupa kita dapati juga dalam acara diskusi di ruang kuliah, rapat dinas di kantor, sidang di pengadilan, dan sebagainya. Bagaimana dengan percakapan di bus kota atau di kereta api yang terjadi di antara penumpang yang tidak saling kenal? Pada mulanya dengan topik yang tidak menentu, tanpa tujuan, dengan ragam bahasa yang berganti-ganti. Apakah dapat juga disebut dengan sebuah peristiwa tutur? Secara sosiolinguistik, percakapan tersebut tidak dapat disebut sebagai sebuah peristiwa tutur, sebab pokok percakapannya tidak menentu atau berganti-ganti menurut situasi, tanpa tujuan, dilakukan oleh orang-orang yang tidak sengaja untuk bercakap-cakap, dan menggunakan ragam bahasa yang berganti-ganti. Sebuah percakapan baru dapat disebut sebagai peristiwa tutur apabila memenuhi syarat seperti yang disebutkan di atas, atau seperti dikatakan Delhaimes dalam Chayr dan Agustina pada tahun 1995, seorang pakar sosiolinguistik terkenal, bahwa suatu peristiwa tutur harus memenuhi 8 komponen, yang bila huruf-huruf pertamanya dirangkaikan menjadi akronim speaking. Kedelapan komponen itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu setting and scan. Di sini setting berkenaan dengan waktu dan tempat tutur berlangsung, sedangkan scan mengacu pada situasi, tempat, dan waktu atau situasi psikologis pembicaraan. Yang kedua yaitu partisipan. Partisipan adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan, bisa pembicara atau pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengirim dan penerima pesan. Dan yang ketiga, N, merujuk pada maksud dan tujuan pertuturan. Yang keempat, AX, sequences, mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran. Yang kelima, K, mengacu pada nada, cara, dan semangat di mana suatu pesan disampaikan dengan senang hati, dengan serius, dengan singkat, dengan sombong, dengan mengejek, dan sebagainya. Yang keenam, instrumentalities, mengacu pada jalur bahasa yang digunakan seperti jalur lisan, tertulis, melalui telegraf atau telepon. Yang ketujuh, norm of interaction and interpretation, mengacu pada norma atau aturan dalam berinteraksi. Dan yang terakhir yaitu ke-8, genre, mengacu pada jenis bentuk penyampaian seperti narasi, puisi, pepatah, doa, dan sebagainya. Sekian materi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi apa yang telah disampaikan oleh teman saya. Yang pertama yaitu bentuk pesan atau message from. Bentuk pesan merupakan hal yang mendasar dan merupakan salah satu pusat tindak tutur. Di samping isi pesan, bentuk pesan menyangkut cara bagaimana sesuatu itu yang kita dikatakan sebagai topik atau diberitakan. Lalu yang kedua yaitu isi pesan, message content. Bentuk pesan dan isi pesan merupakan pusat tindak tutur.
isi pesan berkaitan dengan persoalan apa yang dikatakan menyangkut topik dan perubahan topik. Lalu yang ketiga yaitu latar atau setting. Latar mengacu kepada waktu dan tempat terjadinya tidak tutur dan biasanya mengacu kepada keadaan fisik. Lalu yang keempat yaitu suasana atau scene. Berbeda dengan latar. Suasana mengacu kepada latar psikologis atau batasan budaya tentang sesuatu kejadian sebagai suatu jenis usaha tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang dalam latar yang sama mungkin mengubah suasana, misalnya dari santai menjadi serius. Lalu yang kelima, yaitu penutur atau speaker. Adalah pihak yang menyampaikan tuturan atau pesan secara lisan, bisa individu ataupun kelompok. Lalu yang keenam yaitu pengirim atau addresser. Adalah pihak yang mengirimkan tuturan atau pesan, bisa individu ataupun kelompok. Lalu yang ketujuh yaitu pendengar atau hearer. Adalah pihak yang menerima tuturan atau pesan secara lisan, bisa individu ataupun kelompok. Lalu yang kedelapan yaitu penerima. Penerima adalah pihak yang menerima tuturan atau pesan, bisa individu juga ataupun kelompok. Lalu yang kesembilan, maksud. Maksud mengacu pada hasil yang diharapkan dengan cara menggunakan ragam bahasa yang tertentu. Lalu yang ke-10 yaitu tujuan. Sulit membedakan komponen ini dengan komponen yang ke-9 tadi. Keduanya adalah aspek maksud yang membedakan justru istilah outcome dan goal. Hermes menyebut kedua menjadi end, mengacu tujuan dalam angan dan sebagai hasil. Lalu yang ke-11 kunci atau key. Kunci mengacu kepada cara nada atau jiwa, semangat, tindak tutur yang dilakukan. Lalu yang ke-12 adalah saluran. Saluran mengacu kepada medium penyampaian tutur lisan tertulis, telegram, telepon. Dalam hal saluran, orang harus membedakan cara menggunakannya. Lalu yang ke-13 yaitu bentuk tutur, form of speech. Hermes mengemukakan bentuk tutur lebih mengarah kepada tatanan perabot kebahasaan yang berskala bahasa, dialek, dan varietas yang dipakai secara luas. Lalu yang ke-14 yaitu norma interaksi, norm of interaction. Norma interaksi mengacu kepada perilaku khas dan sopan santun tutur yang berlaku dalam masyarakat tutur yang bersangkutan. Lalu yang ke-15 yaitu norma interpretasi. Norma interpretasi mengacu kepada cara, misalnya dalam penuturan antara penutur dan lawan tutur saling bertatap muka, duduk lebih berdekatan, mata membelalak, dan suara keras. Lalu yang terakhir atau yang ke-16 yaitu genre. Yang dimaksud dengan genre adalah kategori-kategori seperti narasi, pepatah, puisi. Menurut penelitian psikologistik, ingatan manusia itu paling baik bekerja untuk klasifikasi berjumlah 7 plus minus 2. Jadi bisa dibilang 5, bisa 9, dan seterusnya. Berdasarkan hal tersebut, Hermes mencoba menyingkat 16 komponen tutur dengan cara mengelompokkan 3 komponen yang berdekatan menjadi satu istilah. Tiap istilah ini lalu digabungkan disusun menjadi akronim dalam bahasa Inggris. Menurut Hermes, dalam bahasa Perancis, speaking dikenal dengan sebutan parlant, dengan pegolongan yang agak berbeda. Parlant, P yang pertama yaitu partisipan hasil gabungan dari E, F, G, dan H. Lalu A, aktes hasil gabungan dari A dan B. Lalu R, Rainson hasil gabungan dari I dan J. Lalu L, lokal hasil gabungan dari C dan D. A, agens hasil gabungan dari I dan M. Lalu N, normes hasil gabungan dari N dan O.
Lalu T, types, hasil gabungan dari P. Terima kasih.